Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam guru penggerak. Perkenalkan saya Syamsul Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Negeri 3 Sidoluhur, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Dibimbing fasilitator Ibu Febriyanti, SPD, MPD, dan pengajar praktek Bapak Dian Mahmud Rofandi, SPD, GER. Kali ini, saya akan memaparkan modul 2.1.A4.1, Forum Diskusi Eksplorasi Konsep. Informasi atau fakta apa yang disampaikan dalam video dan artikel tersebut? Video 1, 3 Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi. Informasi tentang strategi pembelajaran diferensiasi yang kita gunakan untuk memetakan kebutuhan murid di kelas, di mana dalam pemetaan tersebut, kita harus memahami 3 aspek yaitu, A. Kesiapan belajar murid, B. Minat belajar murid, C. Profil belajar murid. Pemetaan kebutuhan menjadi dasar untuk menentukan strategi pembelajaran diferensiasi. 3 strategi pembelajaran diferensiasi yaitu 1. Diferensiasi konten. Konten yaitu materi yang diajarkan kepada murid kita. Sebagai tanggapan terhadap perbedaan minat, kesiapan dan profil belajar murid. Perlu ada persiapan pemetaan kesiapan belajar, minat dan profil belajar murid agar bahan ajar sesuai dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid tersebut. 2. Diferensiasi proses. Mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari sehingga hal ini dapat dilihat saat proses bagaimana murid memahami materi yang dipelajari, pemilihan kegiatan pembelajaran apakah dalam bentuk individu atau kelompok, serta kemampuan murid dalam belajar atau mengerjakan tugas secara mandiri apakah masih perlu bimbingan atau hanya dengan sedikit bimbingan. 3. Diferensiasi produk. Produk berupa tagihan, unjuk kerja yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, diskusi, pertunjukan, pidato, diagram dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan untuk diferensiasi produk dapat dilakukan setelah melakukan pemetaan kebutuhan murid. Guru harus dapat mengetahui dan mengkomunikasikan indikator yang diharapkan dari produk yang ingin dicapai. Video 2. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Lingkungan belajar sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasinya. Pembelajaran berdiferensiasi harus dibangun dalam learning community, komunitas belajar. Berikut ini adalah beberapa karakteristik iklim belajar di kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. A. Setiap orang di kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. B. Setiap orang di kelas harus saling menghargai. C. Murid akan merasa aman. D. Ada harapan bagi pertumbuhan. E. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. F. Ada keadilan dalam bentuk nyata. G. Guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Artikel peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru juga perlu berkomunikasi dan membangun hubungan saling percaya dengan murid-muridnya untuk mengetahui perasaan, latar belakang, keinginan, minat dari murid-muridnya. Kesemua informasi tersebut kemudian akan digunakan oleh guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai untuk murid-murid mereka, dengan harapan murid-murid akan merespon dengan baik pembelajaran yang telah dirancangnya. Dalam praktik pembelajaran berdiferensiasi, proses penilaian memegang peranan yang sangat penting. Guru diharapkan memiliki pemahaman yang berkembang secara terus-menerus tentang kemajuan akademik murid-muridnya agar ia bisa merencanakan pembelajaran sesuai dengan kemajuan tersebut. Tomlinson and Moon, 2013-18, mengatakan bahwa penilaian adalah proses mengumpulkan, mensintesis, dan menafsirkan informasi di kelas untuk tujuan membantu pengambilan keputusan guru. Ini mencakup berbagai informasi yang membantu guru untuk memahami murid mereka, memantau proses belajar mengajar, dan membangun komunitas kelas yang efektif. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. A. Assessment for Learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. B. Assessment of Learning. Penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Berfungsi sebagai penilaian sumatif. C. Assessment as Learning. Penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. 2. Gagasan baru apa yang Anda dapatkan dari video dan artikel yang Anda lihat?
1. Dalam berdiferensiasi proses guru dapat menentukan penilaian masing-masing murid sesuai kemampuannya. 2. Lingkungan belajar sangat mendukung keberhasilan pembelajaran diferensiasi, sehingga guru harus dapat membentuk atmosfer lingkungan kelas yang positif. 3. Mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang tepat dalam kegiatan belajar di kelas. 3. Apakah yang menurut Anda akan sulit diimplementasikan? Mengapa? Melakukan pemahaman dan pemetaan tingkat kesiapan murid, minat belajar, serta profil belajar yang berbeda-beda. Perlu adanya keyakinan, kesungguhan dan juga kolaborasi antar semua elemen yang dibutuhkan untuk dapat mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi secara tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 4. Pertanyaan apakah yang masih Anda miliki atau klarifikasi? Apakah yang masih Anda perlukan terkait dengan isi video dan artikel tersebut? Bagaimanakah cara menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi secara tepat dan dapat diselaraskan dengan kurikulum saat ini? Terima kasih dan semoga bermanfaat. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.